Salpe Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang akan dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hati yang siap menerima yang mustahil. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Maria menerima kabar gembira atau kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Kabar gembira yang dibawa malaikat Gabriel kepada Maria menjadi kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Kabar yang diterima Maria dalam kepasrahan dan ketaatan kepada kehendak dan rencana Allah itu menunjukkan hati yang siap menerima Allah yang mustahil. Hati yang mengubah sejarah hidup manusia yang kelam menjadi sejarah keselamatan. Kunjungan ilahi ini merupakan kunjungan paling suci yang mengubah sejarah hidup manusia dan menjadi yang paling suci karena Allah melalui malaikatnya mengunjungi Maria di sebuah kota kecil yang sangat tidak dikenal. Kunjungan ini
bukanlah kunjungan biasa. Ini merupakan kunjungan teragung bagi Maria, karena dia dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Malaikat Gabriel memberi salam kepada Maria dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam ini membuat pengakuan besar akan anugerah Allah, karena Maria seorang gadis sederhana yang mendapat karunia khusus dari Allah. Maria merespon semua itu dengan iman, kesetiaan, ketaatan, dan kesediaannya yang teguh. Ada 3 poin dari dialog antara malaikat Gabriel dengan Maria. Pertama, keterkejutan dan pertanyaan yang jujur dari Maria. Maria terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Pertanyaan ini bukanlah tindakan keraguan untuk menolak, melainkan pertanyaan yang jujur tentang bagaimana mungkin hal yang mustahil secara manusiawi ini bisa terjadi. Kedua, jawaban ilahi dan kuasa Roh Kudus. Malaikat Gabriel memberikan jawaban yang menenangkan hati dan keraguan Maria serta menunjukkan otoritas Allah yang Maha Tinggi. Malaikat itu berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa kuasa Allah akan menjadikan yang mustahil itu menjadi mungkin. Untuk membuktikan kepada Maria bahwa segalanya menjadi mungkin bagi Allah, malaikat Gabriel menunjukkan langsung dengan Elisabet, saudarinya. Elisabet yang sudah tua dan disebut mandul juga sedang mengandung, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketiga, penyerahan diri yang mutlak. Setelah mendengar penjelasan dan bukti kuasa Allah, Maria tidak lagi mempertanyakan. Ia mengucapkan kalimat penyerahan diri yang paling mulia dalam Alkitab. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perkataan Maria ini merupakan puncak imannya kepada Allah. Ia menanggalkan pemikiran logisnya sebagai manusia. Dia meninggalkan ketakutannya akan konsekuensi sosial dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. "Aku ini hamba Tuhan," yang berarti dia bersedia menanggung semua kesulitan demi rencana ilahi. Maria menunjukkan kepada kita arti ketundukan kepada kehendak Allah. Ia mengajarkan kita pentingnya penyerahan diri kepada rencana Allah, meskipun rencana itu tidak masuk di akal manusia. Kita diajak untuk meneladani Maria, sang sosok sederhana, tulus, taat, dan setia pada Tuhan. Marilah mengambil contoh dari teladan Maria untuk bersikap terbuka dan tunduk pada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun.
Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.